Sahabat Wahdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kabar kalian senantiasa dalam kebahagiaan dan hidup dalam penuh dengan keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Masih tentang kaitannya hubungan antara orang yang meninggal dunia dengan yang masih hidup. Masih dalam satu hadis yang dalam redaksi yang lain, riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi pernah bersabda, sesungguhnya orang yang wafat juga merasakan kesakitan seperti mereka merasakan kesakitan saat masih hidup. Sahabat kemudian bertanya kepada beliau, "Ya Rasul, apa yang menyebabkan mereka kesakitan?" Rasul pun menjawab, "Orang yang wafat tidak dapat melakukan dosa, tidak dapat berebut dan bertengkar, dan tidak dapat menyakiti hati tetangganya. Tetapi jika yang masih hidup, anak keturunannya berebut, bertengkar, dan menyakiti hati saudara dan tetangganya, maka orang yang dirugikan pasti akan memusuhi kita dan kedua orang tua kita, beserta sanak keluarga kita yang sudah wafat. Akibatnya, mereka yang sudah wafat itu ikut sakit hati juga." Di dalam kitab Al-Mawa'idh Al-Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri, diceritakan tentang seorang ulama bernama Thabit Al-Banani radhiyallahu an, yang senantiasa berziarah ke kuburan seraya bermunajat kepada Allah sampai menjelang subuh. Suatu ketika saat dia asyik bermunajat, tiba-tiba dia diserang rasa kantuk yang hebat sehingga dia tertidur. Dan dalam tidurnya Thabit ini bermimpi melihat seluruh penghuni kubur keluar dari kuburnya. Wajah mereka bersih bercahaya dan mereka mengenakan pakaian-pakaian yang mewah. Kepada mereka masing-masing dihadiahkan seperangkat makanan yang beraneka macam jenisnya. Di antara mereka terdapat seorang pemuda yang berwajah pucat, rambutnya terurai tak beraturan, pakaiannya lusuh, kepalanya menunduk dan mencucurkan air mata, dan pemuda itu tidak mendapatkan hidangan. Akhirnya seluruh penghuni kubur masuk ke kuburnya masing-masing dengan wajah gembira, dan pemuda itu juga kembali ke kuburnya dengan wajah yang penuh dengan kesedihan. Lalu Thabit bertanya kepada pemuda itu tentang keadaan yang telah menimpanya. "Wahai pemuda, siapakah kamu? Seluruh penghuni kubur ini mendapat hidangan, sedang engkau tidak, dan wajahmu tampak sangat sedih." Pemuda itu menjawab, "Aku adalah seorang pengembara. Aku tidak memiliki keluarga yang mengingatku dengan cara berbuat baik dan berdoa, sedangkan mereka memiliki anak-anak dan sanak saudara serta teman-teman sejawat. Kebaikan dan pahala sedekah orang yang masih hidup itu akan sampai kepada para ahli kuburnya. Ketika hidup di dunia, aku adalah seorang laki-laki yang hendak melaksanakan haji bersama ibuku. Dalam perjalanan haji, tatkala kami memasuki kota Mesir, kematian menghampiriku, dan akhirnya ibuku memakamkanku di pekuburan ini. Kemudian tak berselang lama dia menikah dengan seorang laki-laki dan kemudian melupakanku. Ia tidak lagi pernah mengingatku dengan doa dan sedekah. Akhirnya jadilah aku seperti ini, terputus dari rahmat Allah." Thabit kemudian berkata, "Wahai anak muda, ceritakanlah di mana tempat tinggal ibumu, maka aku akan menceritakan keadaanmu kepadanya." Pemuda itu pun berkata, "Ibuku berada di satu perkampungan, maka ceritakanlah kepada ibuku. Apabila ia tidak mempercayainya, katakanlah bahwa di dalam saku bajunya ada 100 miskal perak peninggalan ayah. Perak itu adalah hak anak-anaknya, dan mintalah dia bersedekah sesuai dengan petunjuk agama untukku." Singkatnya, ketika Thabit sudah menemukan ibu yang dimaksud pemuda itu, maka diceritakanlah semuanya. Tiba-tiba wanita itu menangis dan pingsan. Setelah siuman, dia segera menyerahkan 100 miskal perak ke tangan Thabit sambil berpesan, "Sedekahkanlah
semuanya demi putraku yang sedang mengembara. Maka sesuai amanat, Sabit radhiyallahu an segera menyedekahkannya yang pahalanya ditujukan kepada si pemuda yang telah wafat itu. Kemudian ketika malam Jumat berikutnya datang, Sabit berziarah ke kubur sang pemuda tersebut, dan saat bermunajat kepada Allah, kembali beliau diserang kantuk yang sangat hebat. Dan dalam mimpinya, Sabit kemudian bertemu dengan sang pemuda itu, yang saat itu menunjukkan wajah yang berseri-seri dan mengenakan pakaian yang sangat indah, tidak seperti dulu. Pemuda itu berkata, "Wahai Sabit, terima kasih atas pertolonganmu. Semoga Allah berkenan berbelas kasihan kepadamu seperti engkau telah berbelas kasihan kepadaku." Allahu a'lam bishawab.